Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Dengan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus di hari Sabtu 23 November 2024. Mari dengan rasa syukur kita beribadah kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita di pagi hari ini tertulis dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 ayat yang ke-22. Demikian bunyinya. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Dalam bahasa Batak, ai diurupi de bata doaur rodi sadarion. Umbahen na jongjong dopeau menjemitai akana mepmet dohot nama godang jaladang adong hu hatahon na sodomu tu nasunirakon ni aka panurirangi dohot si Musa. Soni masahatna. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini adalah pernyataan Paulus saat ia ditangkap dan dibawa ke hadapan Raja Agripa karena tuntutan orang-orang yang keberatan terhadap kesaksiannya mengenai Yesus. Paulus dengan kesadaran penuh memberikan pembelaannya atas tuduhan-tuduhan orang-orang Yahudi, terutama menyangkut masa lalunya sebagai bagian dari orang-orang Yahudi. Paulus ditangkap oleh kaum Yahudi di Bait Allah dengan tuduhan menghasut kaum Yahudi dan menyelewengkan ajaran Yahudi mengenai Taurat dan hukum Musa. Bagaimanakah sikap Paulus terhadap tuduhan-tuduhan tersebut? Ya, Paulus mengakui bahwa ia dulunya hidup sebagai seorang orang Farisi dalam mazhab yang paling keras. Paulus sadar dirinya dahulu seorang pendosa. Kesadarannya akan kesalahannya di masa lalu itu membuat ia memakai kesempatan pembelaan tersebut untuk bersaksi. Ia menceritakan kepada Raja Agripa bagaimana Allah telah menolong hidupnya dan memakai hidupnya untuk memberitakan Injil Yesus. Bahkan selalu kesaksian Paulus itu hampir dapat membuat Raja Agripa percaya kepada Yesus. Hal itu dapat terjadi karena Paulus memiliki kesadaran diri. Dulu ia pendosa, tetapi Allah mengampuninya dan kini memakainya untuk bersaksi termasuk kepada Raja Agripa. Dalam kesaksiannya, Paulus memberitakan hebatnya pertolongan Tuhan. Ia bisa bertahan sampai saat itu hanya karena pertolongan Tuhan. Usaha pemberitaan Injil yang penuh tantangan. Dia dipenjarakan, mengalami dahsyatnya ombak lautan, bahkan ingin dibunuh. Semua demi pemberitaan Injil. Itulah yang dilakukannya, penyiksaan demi penyiksaan. Semua dihadapi oleh Paulus dan dia selamat. Hari ini kita juga diingatkan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu, bila hidup kita juga dipenuhi tantangan, masalah, penyakit, perekonomian, kesehatan, pekerjaan, rumah tangga, dan hal lainnya, ingatlah bahwa Tuhan Allah sumber kekuatan kita. Dengan bersandar kepadanya, kita bisa melanjutkan perjuangan seperti yang dilakukan oleh Paulus. Ia telah merasakan tangan Tuhan dalam setiap perjuangan hidupnya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, mari
datanglah pada Tuhan. Ingatlah bahwa kekuatan sejati datang saat kita berserah dan bergantung kepada Tuhan. Jadikanlah hidupmu, hidup kita saat ini menjadi kesaksian pada semua orang, baik orang kecil dan orang besar, tidak terbatas oleh status sosial dan golongan-golongan tertentu. Sebagai umat yang percaya, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, baik di keluarga, lingkungan pekerjaan, maupun komunitas yang lebih luas lagi. Karenanya Bapak Ibu, marilah dengan kehidupan kita bersaksi bahwa kita adalah pengikut Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu bersyukur atas anugerah kehidupan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kesalahan maupun dosa yang pernah kami lakukan, kami mohon ampunilah kami, dan layakkan kami hidup menjadi saluran berkat-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk mendapatkan keselamatan dan sukacita yang Tuhan berikan di hati kami, dalam hidup kami, sehingga kami mampu Tuhan menjadi saluran berkat pada keluarga, bahkan orang-orang di sekitar kami, dengan perbuatan-perbuatan kami yang mampu mengasihi, mampu peduli satu dengan yang lain, dan mampu saling menghargai satu dengan yang lain. Tuhan Yesus, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang hari ini berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Jadikan hidup mereka Tuhan menjadi dewasa dalam mengikut Engkau. Berkati usaha dan pekerjaan yang digeluti seluruh jemaat-Mu, pekerjaan yang baik dan berkenan di hadapan-Mu. Jadikanlah itu Tuhan menjadi berkat bagi kami, bagi seluruh jemaat-Mu, sehingga itu Tuhan membawa damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan berkati pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami, dan jadikanlah mereka Tuhan yang mampu mewujudkan keadilan, yang mampu mewujudkan kedamaian di bangsa kami. Berkatilah orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang sudah pensiun Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan untuk memanggil nama-Mu dan berdoa kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, seberat apapun dosamu, ketika kita datang kepada Tuhan dan kita diampuni oleh Tuhan, maka pakailah, jadikanlah hidupmu, hidup saya, hidup kita semua menjadi pemberita Injil dengan perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Shalom. you